Belanda menang besar atas Bosnia, namun bek Manchester United disorot media. Matthijs de Ligt membuat sebuah blunder, dan seantero media menyebutnya lebih buruk dari Harry Maguire. Pemain berusia 25 tahun itu kehilangan bola sebanyak 13 kali, dan ia membuat kesalahan yang menyebabkan gol Edin Dzeko yang mengubah kedudukan menjadi 3-2. Berbicara setelah pertandingan, manajer Belanda, Ronald Koeman mengatakan bahwa tidak adil untuk membesar-besarkan gol tersebut. Meskipun De Ligt tidak dalam posisi yang tepat, ia menambahkan bahwa Xavi Simons seharusnya bertahan dengan lebih baik. Virgil van Dijk dan Stefan de Vrij lebih dipilih Koeman ketimbang dirinya selama kejuaraan Eropa musim panas ini. De Ligt gagal bermain 1 menit pun. De Ligt mendapat kesempatannya tadi malam saat de Vrij absen dari skuad karena alasan kebugaran. Dan ia dapat mempertahankan perannya sebagai starter dalam pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu melawan Jerman di kandang sendiri pada hari Selasa. Jurrien Timber dan Lucharel Geertruida adalah opsi alternatif yang tersedia bagi Koeman jika ia memutuskan untuk mencoret De Ligt dari susunan pemain awal minggu depan. Manchester United kesulitan mencetak gol musim ini karena peluang tidak cukup tercipta atau terbuang sia-sia. Striker yang mereka rekrut, Joshua Zirkzee, mengawali musim dengan gemilang sebelum mandek di pekan berikutnya. Tim nasional Belanda baru saja memberi Erik ten Hag contoh tentang cara memanfaatkan Zirkzee. Dalam kemenangan 5-2 melawan Bosnia dan Herzegovina, striker Manchester United itu tampil gemilang, menciptakan 4 peluang hanya dalam 74 menit, yang diakhiri dengan 1 gol dan 1 assist. Ini adalah pertandingan pertama di mana ia diberi tempat sebagai pemain inti. Ia menanggapi kepercayaan itu dengan gaya yang tegas, menjadi pemain Belanda keempat yang mencetak gol, dan membuat SIS dalam penampilan pertamanya sebagai pemain inti Belanda. Sebelumnya, Klaas-Jan Huntelaar pada tahun 2006 mencetak 2 gol dan 2 assist, Bas Dost pada tahun 2015, serta Vincent Janssen pada tahun 2016, 1 gol dan assist. Gol Zirkzee merupakan penyelesaian akhir yang murni berdasarkan naluri saat ia menyundul bola ke belakang, menghadap ke arah yang berlawanan dari gawang dalam momen yang penuh inspirasi. Selain itu, ia melakukan taktiknya yang biasa, yakni turun ke dalam, menggiring pemain lain untuk bermain, dan mengecoh para pemain bertahan dengan pergerakannya. Dengan 8 sentuhan di kotak penalti, ia menjadi pengganggu besar bagi para pemain bertahan Bosnia karena ia terus muncul di posisi berbahaya. Belanda tampil dengan formasi 4-2-3-1 yang sama dengan yang digunakan Ten Hag di Old Trafford. Namun, perbedaan utamanya adalah Zirkzee berada di depan untuk merangkai permainan dan menghubungkannya dengan semua rekan setimnya, terutama 3 pemain di belakangnya. Maroko mencatat kemenangan meyakinkan 4-1 atas Gabon dalam pertandingan pembukaan kualifikasi Piala Afrika. Bek kanan Manchester United, Noussair Mazraoui, bermain penuh selama 90 menit untuk Maroko dan ia menghasilkan penampilan bertahan yang luar biasa. Pemain berusia 26 tahun itu memiliki 67 sentuhan, dengan akurasi umpan sebesar 92%. Ia menyelesaikan 100% umpan panjangnya, dan memenangkan 100% tackle-nya untuk tuan rumah. Mantan pemain Bayern Munich itu juga memenangkan 6 dari 7 duel darat, tingkat keberhasilan 86%, saat Atlas Lions melaju menuju kemenangan yang nyaman. Maroko sekarang akan menghadapi Lesotho pada Senin malam. Tim Walid Regragui seharusnya menjadi favorit yang jelas untuk mencatat 3 poin lagi. Mazraoui diharapkan tampil dalam pertandingan itu sebelum kembali ke Manchester. Bek kanan itu memiliki awal yang baik dalam karirnya di United. Ia melakukan debut yang solid melawan Fulham sebelum mencatat assist dalam kekalahan dari Brighton Hove Albion. Melawan Liverpool, ia berada di posisi yang salah saat mencetak gol pembuka, tetapi Casemiro sebagian besar harus disalahkan setelah memberikan bola langsung ke tim Merseyside.
Klub ini terpaut 4 poin dari 4 besar setelah hanya 3 pertandingan liga. Inggris mengawali kiprah Nations League dengan gemilang. Tim Tiga Singa mencatat kemenangan meyakinkan 2-0 atas Irlandia di Stadion Aviva di Dublin. Declan Rice menjadi bintang pertunjukan dengan 1 gol dan 1 assist. Jack Grealish juga tampil impresif saat membobol gawang lawan. Duo Manchester United Harry Maguire dan Kobbie Mainoo juga menjadi starter dan yang terakhir juga memiliki beberapa momen bagus. Lulusan setan merah itu bermain sebagai gelandang tengah yang lebih dalam melawan Irlandia. Ia memiliki 86 sentuhan dengan akurasi umpan sebesar 92%. Mainoo memberikan 6 umpan ke sepertiga akhir lapangan dengan 1 diantaranya mengarah ke gol Grealish. Ia juga melakukan 5 kali pemulihan bola selama pertandingan. Pemain muda itu mendapat kartu kuning karena tackle telat terhadap Chiedozie Ogbene di babak pertama, tetapi ia kembali tampil solid di lini tengah. Mainoo telah membuktikan dirinya sebagai pemain inti yang tak terbantahkan untuk klub dan negaranya. Remaja itu telah menunjukkan kedewasaan yang luar biasa untuk usianya, dan seharusnya hanya menjadi lebih baik dengan pengalaman. Inggris akan kembali beraksi melawan Finlandia di Stadion Wembley pada Selasa malam. Mainoo pasti akan memulai di jantung lini tengah bersama Rice. Ada kekhawatiran Mainoo terlalu diforsir untuk timnas dan klub. Semoga saja ia dapat melanjutkan performa yang baik sebelum melapor untuk United. Setan Merah sudah berada dalam situasi harus menang setelah mengalami kekalahan beruntun di liga. Manchester United menggelar karpet merah di Old Trafford pada Sabtu sore untuk menyambut kembali beberapa wajah klub paling terkenal di masa lalu. Diselenggarakan oleh Manchester United Foundation, United Legends 11 berhadapan langsung dengan Celtic Legends 11 di Old Trafford. Bermain dengan semangat yang baik, semua orang bersenang-senang, meskipun Celtic memenangkan trofi yang diperebutkan melalui adu penalti. Wayne Rooney, yang menaikkan volume penonton setiap kali ia menguasai bola, mencetak gol pembuka pertandingan dengan tendangan bebas brilian sebelum turun minum. Celtic merespons setelah jeda, membawa pertandingan ke adu penalti setelah Gary Hopper mencetak gol penyeimbang. Rooney, yang sekarang bertanggung jawab atas Plymouth Argyle, bisa dibilang menjadi bintang utama. Penonton pun berpikiran sama, bersorak gembira atas setiap sentuhannya. Tendangan bebasnya tentu saja menjadi momen paling menonjol di sore itu, tetapi kerja keras Darren Fletcher di lini tengahlah yang mengingatkan betapa hebatnya dia di masa jayanya. Pemain Skotlandia itu, yang terus bekerja dengan tim utama United, bekerja sama dengan mantan rekan setimnya Michael Carrick, yang sekarang bertugas di Middlesbrough, di ruang kendali dan mereka saling berbalas di babak pertama, mengatur jalannya pertandingan. Setiap pendukung United yang hadir pasti berharap, tim United saat ini memiliki kendali dan disiplin yang sama di tengah lapangan seperti tim ini. Saat mantan rekan-rekannya berjibaku di lapangan Old Trafford hari ini, Gary Neville serta Roy Keane tidak ambil bagian. Baik Neville maupun Keane tidak terdaftar dalam pertandingan legenda Manchester United melawan Celtic. Man United telah mengumpulkan para ikon mereka untuk menghadapi legenda Celtic dalam pertandingan amal 1 kali di Old Trafford hari ini. Skuad legenda tersebut menampilkan pemain-pemain seperti Wayne Rooney, Dimitar Berbatov, Paul Scholes, Nicky Butt, Darren Fletcher, dan Antonio Valencia. Namun, Keane, yang menjadi kapten Setan Merah dan meraih 7 gelar Liga Primer selama masa baktinya, absen karena alasan yang memalukan. Pria berusia 53 tahun itu telah menjelaskan mengapa ia tidak ikut serta dalam pertandingan amal akhir-akhir ini meskipun dua mantan timnya saling berhadapan. Dan itu semua karena tingkat kebugarannya yang memalukan, menurut pria itu sendiri. Pria Irlandia itu mengakui bahwa kebugarannya tidak pada tingkat yang dibutuhkan untuk kembali ke lapangan.
Keane merasa tidak akan bisa berlari. Dia telah diundang beberapa kali selama beberapa tahun terakhir untuk bermain di pertandingan legenda atau apapun sebutannya. Dia belum memainkan pertandingan amal sejak tampil sebagai pemain pengganti dalam pertandingan legenda melawan Liverpool pada September 2022.